Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat bernafas, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat yang lain Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha raja, menguasai segala kerajaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya takkan pernah hancur dan takkan pernah binasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan menambah sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang sedang memandang kita dengan pandangan rahmat, sedang memandang kita dengan pandangan ampunan, sedang memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Karena mengapa? Duduknya kita di sini bersama dengan orang-orang soleh. Kita duduk di sini bersama para kiai. Kita duduk di sini bersama para ulama. Karena kita di sini membagikan warisan Nabi. Qala Rasul, man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasta'u may yaumal qiyamah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi orang-orang alim, mendatangi para ulama, mendatangi para kiai, mendatangi para guru-guru agama, maka dia sama dengan mendatangiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa sofaha yang menyalami orang-orang alim, menyalami para ulama, menyalami para kiai,
maka sama dia dengan menyalamiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang soleh, yang duduk bersama para ulama, yang duduk bersama para kiai, yang duduk bersama para orang-orang alim di dunia, maka sama dia dengan duduk, maka kelak dia akan kududukkan bersamaku di surganya. Maka selawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa dunia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang sama-sama kita rasakan saat ini, yang telah berjuang membawa risalah tauhid, membawa hukum-hukumnya Allah, sehingga kita sekarang bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini khatib akan mengangkat tema yaitu kedudukan penuntut ilmu menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana khatib telah menyampaikan ayat Al-Qur'an tadi, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan untukmu kelapangan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul surah ini, ketika itu Rasulullah sedang mengisi majelis ilmu dengan para sahabat. Lalu ketika itu datanglah para ahli Badar. Lalu dia mengucapkan salam. Lalu para sahabat menjawab salamnya, tetapi tidak memberikan tempat duduk untuk mereka mendengarkan majelis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, berikanlah tempat duduk kepada ahli Badar itu. Lalu orang-orang yang munafik di antara mereka menganggap bahwa Rasulullah tidak adil. Lantas Rasulullah berkata, barang siapa yang melapangkan tempat duduk di dalam majelis-majelis ilmu, maka dia akan diberikan oleh Allah rahmat dan keberkahan. Sehingga nampak di sini bahwa betapa pentingnya ilmu tersebut. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena mengapa? Ilmu itulah yang merupakan warisannya Nabi. Ilmu itulah yang merupakan peninggalannya Nabi. Dengan ilmu itulah kita bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para penuntut ilmu ini, orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu di dunia, orang-orang yang dekat dengan majelis ta'lim, majelis zikir di dunia, maka kelak di akhirat akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya. Orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang beruntung di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala solat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekadar bawa pahala haji, tetapi orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang beruntung di akhirat, dialah orang-orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang wajahnya Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kelak di akhirat kita akan menjadi orang yang paling merugi jika tidak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi orang yang paling celaka karena tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat itu ingin masuk surga. Satu, bukan karena istana yang terbuat dari emas, bukan karena tanah yang terbuat dari kasturi, tetapi niat mereka ingin masuk surga ialah agar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana caranya agar kita berjumpa dengan Rasulullah di surga? Kadar dekat atau jauhnya jarak kita dengan Allah di surga, dengan Rasulullah di surga, sesuai dengan kadar dekat atau jauhnya kita dengan majelis ilmu di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا في الدنيا والآخرة وعافية في جسادنا وصحة في بداننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة